tidak berlarut-larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tiang, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Universitas Pendidikan Indonesia, saya Jessy Serlina selaku pembicara pertama, Fatih Insani Kamilia selaku pembicara kedua, Bari Abdarobina selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, penegakan hukum pemilu yang berkeadilan membutuhkan kepastian dan efisiensi waktu, bukan kerumitan birokrasi yang baru. Berdasarkan putusan MK nomor 11 garis miring peraturan perundang-undangan strip 8 garis miring 2010, KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang mandiri. Atas dasar itulah kami dari tim kontra secara tegas menyatakan menolak mosi pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa pada Bawaslu. Dewan juri yang kami hormati, gagasan memisahkan fungsi Bawaslu hanya didasari teori trias politika klasik yang kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan speedy trial dalam sengketa pemilu. Penolakan kami berpijak pada dua pilar utama. Kesatu, analisis konstitusionalitas dan kepastian hukum yang akan dipaparkan oleh pembicara kedua. Kedua, penguatan due process of law yang akan dibuktikan oleh pembicara ketiga. Untuk itu, kami mantap berdiri di sini sebagai tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, sehingga pemberian kewenangan pengawasan dan memutus sengketa pemilu dalam struktur kelembagaan Bawaslu pada dasarnya konstitusional. Hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjelaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, efektivitas negara hukum tidak hanya diukur dari pemisahan kekuasaan yang kaku, melainkan dari kecepatan efisiensi dan kepastian hukum dalam sengketa pemilu. Untuk itu, sangat diperlukan dalam memutus sengketa pemilu adalah jaminan kepastian hukum yang adil sesuai pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila fungsi memutus ini dipisahkan kepada lembaga lain, maka prosesnya semakin panjang dan berbelit-belit. Seperti yang diketahui, sengketa pemilu memiliki jadwal dan tahapan yang sangat ketat. Akibatnya, kasus tersebut dapat kadaluarsa terlebih dahulu dan beresiko menghentikan tahapan pemilu. Maka daripada itu, sifat putusan Bawaslu yang final dan binding justru hadir sebagai solusi utama untuk memberikan kepastian hukum secara cepat dan tepat. Dewan Juri yang terhormat, jika ditinjau dari sisi efisiensi kelembagaan, membuat lembaga baru merupakan pemborosan bagi anggaran negara karena tidak adanya jaminan efektivitas. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, masalah utama Bawaslu hari ini sebenarnya bukanlah soal penggabungan fungsi, melainkan keterbatasan waktu penanganan yang hanya 7 hari. Jadi, memecah struktur Bawaslu jelas merupakan langkah yang sangat inefisien. Dewan Juri yang terhormat, solusi atas keberlanjutan Bawaslu bukanlah pemisahan fungsi, melainkan penguatan due process of law dan penataan tata kelola internal. Sejalan dengan putusan MK nomor 104 garis miring peraturan perundang-undangan strip 23 garis miring 2025, Bawaslu difokuskan sebagai lembaga kuasi yudisial untuk sengketa dan pelanggaran administratif tanpa terbebani pidana pemilu. Kekhawatiran benturan kepentingan dapat dimitigasi secara efektif melalui 3 langkah nyata. 1. Penerapan SOP penanganan perkara yang jelas sesuai peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2022. Kedua, pembagian tugas internal antara tim pengawas dan majelis pemeriksa sesuai peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023. 3. Transparansi putusan yang diawasi langsung secara etik oleh DKPP. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, demi keutuhan sistem dan efisiensi negara, kami mempertegas posisi kami, menolak mosi pemisahan fungsi Bawaslu. Terima kasih.